الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'idul adha ibaratan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Qala Allah ta'ala fihil Qur'an wa kitabihil karim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lantunan takbir, tahmid, tahlil membahana mengantarkan kepada kesahduan dan kekhusyuan jiwa serta menanamkan keyakinan bahwa tidak ada yang hak untuk disembah melainkan hanyalah Allah Rabbul Alamin. Takbir, tahmid dan tahlil adalah sebuah pengakuan yang hakiki di dalam hati sanubari yang tidak hanya sekedar gerak lisan tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung jiwa, serta sebuah pengakuan yang sebenar-benarnya bahwa kita lemah, fakir, hina dan tidak memiliki daya upaya melainkan semua atas izin Allah. Dalam kesempatan yang penuh kemuliaan ini, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan, ketakwaan dengan menanamkan nilai syukur dan memupuk jiwa sabar. Dengan keimanan dan ketakwaan akan tertanam sifat ketaatan kepada Allah. Dengan sifat sabar dan syukur akan tertanam sifat kebahagiaan dan ketentraman hidup serta ketenangan jiwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari Raya Idul Adha merupakan hari raya istimewa karena dua ibadah agung dilaksanakan pada hari raya ini, yaitu ibadah haji dan kurban. Sebagian saudara kita yang menunaikan ibadah haji dengan penuh keyakinan dan keimanan melantunkan ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
kami memenuhi dan melaksanakan panggilan-Mu. Sesungguhnya segala pujian, nikmat dan keagungan kerajaan adalah milik-Mu dan tiada sekutu bagi-Mu. Dengan penuh kerinduan, ucapan itu terdengar di telinga kita, masuk dalam renung hati kita, yang menghasilkan tebalnya iman, mengikis kedengkian dan keburukan, tata laku yang melahirkan jiwa, kepasrahan dan ketaatan yang bermuara kepada ketakwaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Wukufnya jamaah haji di Padang Arafah dengan hanya berpakaian 2 helai kain putih yang tidak berjahit, sebuah simbol nilai fitrah manusia bahwa kita sesungguhnya tidak memiliki apa-apa di dalam hidup ini, dan simbol akhir kehidupan bahwa kelak kain yang berwarna putih yang akan menempel dalam tubuh kita dan lekat dalam jasad kita sampai liang kubur nanti, sehingga melahirkan pertanyaan dalam muhasabah kita, fa aina tadhhabun, hendak kemana kita akan pergi, hendak kemana jasad dan ruh kita kelak. Dalam sejarah ibadah kurban sesungguhnya ada sebuah nilai ibrah, keteladanan dari kisah kemuliaan Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Di samping Idul Adha dinamakan hari raya haji, juga dinamakan hari raya kurban, karena pada hari itu Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Hari raya kurban adalah wujud kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah. Fasalli li rabbika wanhar, dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Hari raya Idul Adha adalah kisah tentang sebuah keluarga mulia yang diabadikan oleh Allah untuk peradaban serta keladanan bagi umat manusia, yaitu perjalanan hidup seorang Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Ketika Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menempatkan istrinya Siti Hajar bersama putranya Ismail, yaitu masih menyusu, mereka ditempatkan ke dalam lembah yang tandus, gersang, dan tidak tumbuh sebatang pohon pun, lembah yang sepi, sunyi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak memahami maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang memerintahkan untuk menempatkan istri dan putranya di tempat itu. Akan tetapi Ibrahim dan istrinya menerima perintah itu dengan penuh ikhlas dan tawakal, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Ismail alaihissalam, beliau mencari air ke sana kemari dengan lari-lari kecil, sa'i antara Bukit Sofa dan Marwa 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril untuk membuat mata air di sekitar kaki bayi Ismail yang sedang menangis kehausan. Itulah kisah hikmah dan pembelajaran yang melembutkan hati, mengasah ketajaman nurani, nilai keikhlasan dan ketawakalan seorang ibu dalam mengemban amanah dan perintah Allah, serta mentaati perintah suami dengan penuh ketawakalan, menghasilkan kebahagiaan yang hakiki dan membawa kebahagiaan bagi orang lain. Wa idh qala Ibrahimur rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Rabb, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman santosa, berikan rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat. Ibrahim adalah suri teladan abadi, ketundukannya kepada Allah dalam memancangkan nilai-nilai tauhid dan mencetak nilai sejarah
serta membangun pondasi iman yang dilanjutkan dengan nilai-nilai nubuah para nabi selanjutnya. Dari tanah kering dan tandus, sebuah cita-cita universal umat manusia dipancangkan sehingga melahirkan peradaban yang besar, membawa kebahagiaan lahir dan batin, sehingga Mekah Al-Mukarramah menjadi pusat peradaban Islam dan negara yang gemah ripah, berkah, makmur, yang menjadi pusat dan kiblat kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Idul Adha juga disebut Yaumun Nahar, artinya hari penyembelihan. Hal ini untuk memperingati ujian kesabaran yang diberikan Allah. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim menjelaskan, yaitu Allah menguji keimanan dan ketakwaan Ibrahim dalam mimpi yang hak agar dia mengorbankan putranya, yaitu Ismail yang masih belia, anak yang elok dan rupawan, sehat dan menyenangkan, yang kelak melanjutkan cita-citanya supaya dikurbankan, disembelih dengan tangannya. Falamma ballagha ma'ahul sa'ya qala ya bunaya inni ara fil manam anni atbahuka fanzur madza tara qala ya abatif al matu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Maka Ismail menjawab, wasatajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya Abi, ya ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhan kita, apa yang diperintahkan Rabbul Alamin, agar kita didapatkan dan digolongkan menjadi orang-orang yang sabar. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, maka datanglah setan menggoda Nabi Ibrahim. Hai Ibrahim, engkau ini mengapa menjadi orang tua yang akan mengorbankan anak yang kamu tunggu-tunggu kelahirannya? Lihatlah Ismail, dia adalah anak yang lincah dan belia, anak yang pintar dan menyenangkan. Godaan setan laknatullah alaih tidak menjadikan Ibrahim bergeming dari niatnya. Ibrahim mengambil sebuah batu, dilemparkan sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Pertanda itu akhirnya menjadi bagian dari prosesi haji yang disebut dengan melempar jumroh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika Ibrahim telah siap membaringkan anaknya, memantapkan niatnya dan bertawakal kepada Allah, Ibrahim mengayunkan pisau sambil berpaling agar tidak melihat wajah anaknya. Setelah pisau nyaris digerakkan, Allah berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan prosesinya. Allah telah meridhai ketawakalan Ibrahim dan Ismail. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor domba sebagai korban. Wa fadzainahu bidzibkin adin wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Demikian kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Menyaksikan peristiwa yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia, malaikat Jibril kagum karena ketawakalan dan ketaatan keduanya. Seraya terlontar darinya lafaz takbir Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pengorbanan Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihissalam yang paling besar dalam sejarah umat manusia membuat Ibrahim menjadi seorang nabi dan rasul yang mulia. Peristiwa yang dialami Ibrahim dan Ismail harus dimaknai sebagai pesan simbolik agama.
yang mengandung beberapa pelajaran dan hikmah untuk ditadaburi dan dijadikan ibrah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu nilai ketakwaan. Bagaimana ketakwaan Ibrahim alaihissalam yang melahirkan ketawakalan yang hakiki, perintah untuk mengorbankan putranya melewati mimpi yang dilaksanakan, akhirnya terungkap nilai dan makna perintah itu agar Ibrahim tidak lalai dalam menjalankan tugasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ibadah kurban yang dilaksanakan oleh umat Islam adalah bentuk iktibar atau pengambilan pelajaran dari kisah Nabiullah Ibrahim dan Ismail. Pelajaran yang dapat kita ambil sebagai ibrah dalam kehidupan sehari-hari. Kecintaan Ibrahim kepada Allah melebihi kecintaan terhadap materi dan keluarga yang dimiliki. Ketulusan Ibrahim dan kemuliaan Ismail terhadap Allah telah membawa pesan kebaikan hidup bagi seluruh alam, serta hakikat sebuah puncak pengorbanan manusia agar tidak terlalu larut dengan kenikmatan dunia yang dirasakan, sehingga melalaikan perjuangan untuk menjemput kemuliaan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah memberi gelar Nabi Ibrahim dengan Abul Anbiya atau bapaknya para nabi, dengan tugas mulia untuk membangun pondasi akidah dan tauhid manusia. Beliau meluruskan kemusyrikan, membimbing umat dengan keteladanan dan keikhlasan, menyikapi ujian dengan keimanan, melandasi ikhtiar dengan ketawakalan. Keteladanan itu harus tertanam dalam diri kita di saat menghadapi kehidupan, dalam kondisi susah, dalam kondisi senang, dalam kondisi nyaman, walaupun dalam kondisi sedih, tetap berdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, semua manusia mendapatkan fitrah dengan ujiannya masing-masing. Ada yang diuji dengan keluarganya, diuji dengan hartanya, diuji dengan pangkatnya, bahkan kekayaannya atau kemiskinannya. Tabah, tawakal, bersyukur dan bersabar adalah kunci untuk menjemput keberkahan ujian Allah. Mari kita teladani perjuangan Nabiullah Ibrahim dan Ismail dalam menancapkan tiang dan pondasi tauhid untuk seluruh umat manusia dengan berlandaskan ketaatan dan keikhlasan. Sesungguhnya semua cita-cita harus dilalui dengan pengorbanan. Ketabahan dan perjuangan cita-cita dapat terengkuh dan terwujud sebagaimana keteladanan Nabiullah Ibrahim, sehingga melahirkan keturunan-keturunan yang mulia yang melahirkan dan melanjutkan risalah dakwah Nabiullah Ibrahim. Demikian uraian hikmah Idul Adha pada kesempatan hari ini. Makna Idul Adha harus tertanam di dalam hati dengan sebenar-benarnya, sebagaimana ilmu yang menghasilkan amal, iman yang menghasilkan keteladanan, dan nilai-nilai ketaatan yang menghasilkan ketakwaan. Kesabaran dan ketawakalan menjadi bekal dalam menghadapi kehidupan ini. Marilah kita menundukkan jiwa dan hati, memohon dan menengadahkan tangan, mengakui kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina al mu'minat wal muslimina al muslimat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya khadiyal hajat
ya khadiyal hajat, ya khadiyal hajat. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa taubatan qabla al maut wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minnan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon keselamatan dalam hal agama, kesehatan jasad dan fisik hamba, petunjuk dalam hal tambahnya ilmu, rezeki yang penuh keberkahan. Engkau terima taubat kami sebelum kami wafat. Engkau terima taubat kami sebelum kami wafat. Engkau berikan kami rahmat setelah kami wafat. Engkau berikan kami rahmat setelah kami wafat. Dan berikan ampunan ketika menghadap Engkau ya Rabb. Mudahkanlah kami dalam sakaratul maut. Allahumma hawwin 'alaina fis sakaratul maut. Hindarkanlah hamba dari panasnya neraka, dan hamba mohon ampunan dalam timbangan nanti. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ikhwanal mu'minina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ikhwanal mu'minina fi Palestin, ikhwanal mu'minina fi Palestin wa kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.